persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pater Martin, Pater Evodius, Bruder Pascalis, para anggota sopir dia, paguyuban sopir dia, SOE yang terkasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di tempat yang sama ini. Kita pada kesempatan ini pada peringatan Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja, kita mau membaharui diri kita masing-masing, terutama untuk memperbarui pengurus paguyuban sopir dia distrik SOE. Ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita untuk bisa menjadi pengikut Kristus melalui paguyuban kita ini. Juga masih ada banyak pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam tindakan-tindakan kita, terutama apa yang mesti kita buat di dalam kehidupan kita, di balik aktivitas-aktivitas kita setiap hari yang juga memakan waktu untuk usaha dan karya kita. Tetapi ada hal tertentu yang menjadi prioritas iman kita, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadi pewarta, dan salah satunya menjadi bagian dari paguyuban sopir dia. Karena itu pada kesempatan berahmat ini kita belajar dari Santo Agustinus yang adalah juga manusia biasa yang menyadari keterbatasan dan kelemahannya, menyadari unsur manusiawinya sampai pada titik di mana dia sadar bahwa dia telah jauh dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan, dan justru menjadi pewarta di dalam kehidupan berimannya. Karena itu baiklah kita sebagai manusia biasa dalam perayaan kita ini, kita menyadari keterbatasan manusiawi kita agar perayaan ini berkenan di hadapan Allah. Putra Allah yang rela menebus kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Kristus Juru Selamat yang rela membebaskan kami, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Kristus Imam Agung yang rela mengorbankan diri, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Surga. Pujilah Tuhan, pujilah karyanya bersama enam jagat raya. Angkatlah lagu pujian baginya yang datang atas nama
Maha Murah, syukur selimpahnya atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, yang akan membaharui kepengurusan anggota Paguyuban Stoverdia, Engkau kumpulkan sebagai satu keluarga besar untuk merayakan secara meriah peringatan Santo Agustinus dan juga kehidupan kami bersama. Kami mohon semoga semangat pelayanan tanpa pamrih Santo Agustinus dan spiritualitas misioner SWD senantiasa menjiwai hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berpesan agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian, supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. sempurnalah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tubuh peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian, kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Agnus Jansen ketika menyadari di dalam dirinya terpanggil untuk membangun rumah misi atau mendirikan tarekat misi, ada berbagai macam tantangan yang dia alami. Tantangan awal itu adalah situasi saat itu yang tidak memungkinkan, bahkan dari pikiran manusia tidak diizinkan untuk bisa membangun satu tarekat misi, di mana para imam, para biarawan, biarawati pada saat itu justru diusir, tidak diberdayakan oleh karena situasi politik saat itu. Tetapi kerinduan yang terbesar untuk mendirikan tarekat misi itu tidak membuat dia hilang harapan. Hal pertama setelah dia mendapat rumah misi, untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk melakukan segala sesuatu dan tujuannya tercapai, dia tidak bisa bekerja sendiri. Justru ada awam-awam pertama, para awam awal yang membantu untuk membereskan rumah yang baru didirikan atau dibeli oleh Santo Agnus Jansen. Dan itu justru mengapa Agnus Jansen sangat merindukan tarekat misi yang ketiga, yaitu tarekat misi awam. Dan kerinduan terbesarnya itu perlahan-lahan mulai kita wujudkan pada zaman ini, pada saat ini, adalah terus menghidupkan paguyuban sopir dia untuk memenuhi kerinduan hati seorang Agnus Jansen, tetapi sekaligus juga membuka kesadaran para biarawan-biarawati yang berada di bawah Santo Agnus Jansen, baik SPD, SSPS, SSPS AP, bahwa SPD, SSPS AP dan SSPS tidak bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran awam misioner. Dan karena itu hal-hal yang diwartakan oleh para biarawan dan biarawati keluarga besar Agnus Jansen tidak akan bisa berjalan kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan biarawan dan biarawati atau keluarga besar Agnus Jansen itu sendiri. Kita semua seperti yang sudah kita ketahui bersama, perjalanan misioner kita sebagai anggota paguyuban SPD atau sopir dia itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal, ada keinginan untuk memenuhi, menjalankan misi kita, tetapi pada saat yang bersamaan ada banyak tantangan yang kita alami, baik tantangan dari dalam diri maupun tantangan dari luar. Hal pertama yang kita temukan adalah jika Agnus Jansen sudah mampu mendirikan tarekat misi dengan kerjasama dengan para awam,
tentunya hal itu akan terus terjadi dan akan terus berjalan sampai kapanpun. Karena itu kita ada di tempat ini salah satunya untuk membaharui kepengurusan Soferdia, sekaligus juga kita merenungkan kembali apa yang harus kita buat. Bukan melakukan hal-hal besar, tetapi hal-hal sederhana yang dampaknya besar bagi keluarga-keluarga Soferdia itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena itu semoga pada kesempatan pembaharuan pengurus Soferdia distrik Soe ini bukan hanya membuat kita menjadi takut. Ini kalau sudah menjadi anggota Soferdia kita tidak buat apa-apa, bagaimana sudah. Hal yang paling kecil, yang paling sederhana, yang kita rasa bisa mempengaruhi anggota Soferdia kita untuk menjadi rekan misi keluarga besar Losiansen, itu menjadi berkat besar bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi semua orang. Santo Agustinus dalam perjalanan awalnya hidupnya yang begitu amburadul, tetapi ketika dia membuka diri pada Tuhan dan juga kekuatan dari Bunda Monica, mamanya yang mendoakannya sampai dia mengalami pertobatan, dia akhirnya kembali kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang cemerlang, yang membela gereja dengan tulisan-tulisan dan khasan teologinya, tetapi juga karena kerendahan hatinya atas kehendak Allah. Saya kira poin yang paling penting bagi saya, kita sekalian di tempat ini adalah kerendahan hati, penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri akan memakai kita meskipun bukan hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi membawa dampak yang besar bagi orang lain. Saya masih ingat kalau tidak salah 2 tahun lalu saya katakan itu Santa Tresia itu dia bilang, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dan kalau kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar, dampaknya itu sangat besar bagi diri sendiri dan tentunya bagi orang lain. Karena itu pada bacaan Injil hari ini, kita untuk bisa mengalami itu semua, kerinduan kita untuk bisa menjadi anggota Soferdia yang berkualitas di tempat ini, tempat di mana kita berkarya, kita tinggal, kita mesti hidup jujur apa adanya. Tidak menjadi beban atau tidak menjadi skandal dalam arti seolah-olah kita ini baik-baik saja, tetapi sebenarnya kita ini tidak baik-baik saja. Atau lebih dari itu, kita memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita ini ada luar biasa, tapi kita tahu bahwa di dalam hati kita ini penuh dengan kebobrokan dan lain sebagainya. Sehingga Yesus ketika dia bersabda itu, celaka kalian, dia menyatakan kepada ahli Taurat itu, munafik, sebab seperti kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih. Jadi di luar kelihatan bagus, tetapi ternyata di dalam. Dan ini pembelajaran berharga bagi saya, bagi kita sekalian, bahwa sebagai manusia biasa ada banyak hal dalam diri kita yang terjadi pergolakan di dalam diri. Ada banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa karena kita berhadapan dengan keinginan-keinginan manusiawi kita, kerinduan-kerinduan manusiawi kita, sampai pada titik di mana kita lupa bahwa apapun yang menjadi keinginan manusiawi kita seharusnya membawa kita kepada kemuliaan Allah. Dan ini yang disampaikan oleh Yesus, membangun makam bagi nabi-nabi atau memperindah tubuh, peringat buat sesuatu yang luar biasa, tapi sebenarnya tidak ada dampak. Tidak ada dampak. Dan ini semoga kita sekalian yang ada di tempat ini melihat apa yang disampaikan oleh Yesus ini bukan hanya untuk para kaum Farisi, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk paguyuban kita, untuk perjalanan panggilan anak-anak kita, para imam SPD, SSPS, SSPS AP. Saya teringat waktu saya masih top di Bolan, ada satu keluarga berkelahi. Mereka berkelahi, saat saya lewat mau pergi beli rokok, ibu itu dengan pisau itu mau tikam suaminya. Bertikam suaminya berteriak, kau ini seperti kedondon, di luar kilat,
tapi di dalam penuh dengan itu serat-serat semua. Saya kaget. Saya mama kenapa lagi dia tuh seperti itu. Jadi mama mempersalahkan ini, terus bapak bilang, oh hanya saya tuh yang kedondong, kamu tidak. Jadi hanya memberikan gambar bahwa ketika mereka saling mempersalahkan, pada saat bersamaan mereka juga menunjukkan serat-serat yang tidak baik di dalam diri. Jadi itu keterbukaan akhirnya. Karena masih frater, saya mengundang seorang Romo untuk datang duduk. Sebelum pengakuan mereka saling terbuka satu sama lain. Hari berikut baru mereka katakan bahwa sebenarnya kami itu 3 bulan tidak beromong biar kami tidur satu rumah. Tetapi baru hari kemarin kami itu omong tapi langsung berkelahi. Kami omong tapi langsung berkelahi. Jadi ada hal yang mungkin kita itu hal yang luar biasa sebenarnya. Keluarga, orang di luar tidak melihat bahwa kita di dalamnya ada hal yang tidak baik. Jadi orang semua lihat bahwa kita ada baik-baik saja di dalam keluarga. Tapi sebenarnya di dalam keluarga kita tidak baik-baik saja. Hanya dengan keterbukaan hati, kita tidak jaga gengsi dan lain sebagainya, justru keluarga itu bisa menjadi berkat. Bukan hal yang besar selalu saya katakan. Sehingga menjadi paguyuban anggota paguyuban Soferdia itu sebenarnya kita menjadi rekan misi dulu bagi keluarga kita. Apa peran saya sebagai suami yang adalah seorang paguyuban Soferdia kepada istri saya, begitupun sebaliknya juga kepada anak-anak saya, sehingga kita menjadi satu keluarga Soferdia di dalam rumah yang kehadiran kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain di luar. Dan ini menjadi tantangan. Lalu sebagai satu kelompok Soferdia, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Bukan hal-hal besar. Bukan akhirnya kita buang semua tugas-tugas kita, sampai akhirnya kita utamakan Soferdia, sampai kita tidak tahu lagi mau makan minum dari mana, karena kita bilang Soferdia ini. Padahal dalam bahasan pertama, kalau yang kau yang tidak kerja, jangan kasih makan. Tetap bekerja, tidak boleh menyepelekan tugas-tugas kita pada saat yang bersamaan, tetapi kita juga jangan lupa bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Dan kesementaraan itu kita tidak hanya mengejar untuk mengejar kekudusan. Tidak pernah orang kejar kekudusan hanya untuk dirinya sendiri. Dia berdoa tidak pusing dengan orang lain. Pada saat yang bersamaan juga dia tidak akan mengalami kekudusan itu. Pemahaman kita sebagai orang Katolik dan juga sebagai anggota paguyuban Soferdia, semakin kita setia dengan tugas-tugas kita, semakin kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Semakin kita setia dengan tugas-tugas kita, semakin kita dekat dengan Tuhan dalam paguyuban, dalam doa-doa kita. Kita tidak pernah berpikir tentang diri kita sendiri saja. Kita berpikir tentang orang lain, bahkan berjuang untuk membagi diri. Bukan beri kumpul uang, beri untuk semua orang sampai kita sendiri tidak ada uang lagi. Tetapi lebih pada apa yang bisa kita lakukan yang membuat diri kita, keluarga kita tersenyum dan orang lain juga tersenyum. Yang membuat diri kita bahagia, keluarga kita juga bahagia, meskipun setiap hari kita mengalami berbagai macam tantangan. Sebagai anggota Soferdia, ada kesadaran juga bahwa ketika kita membagikan misi, kita juga sebenarnya menebarkan misi bagi diri kita sendiri. Karena setiap hari kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi setiap hari kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan dan kita mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Santo Agustinus mengajarkan kita, dan ketekunan Santa Monica juga mengajarkan kita untuk tetap setia dalam doa-doa kita. Semoga hari ini kehadiran kita dalam pembaharuan diri kita sebagai paguyuban Soferdia, hal yang ada dalam pikiran dan hati kita, kita harus menjadi rekan misioner di dalam rumah, di luar, dan di dalam paguyuban dan tempat di mana kita kerja. Paguyuban Soferdia Distrik Soe. Ketua Bapak Wenceslaus II, Wakil Ketua Bapak Leonardus Roja, Sekretaris Bapak Matius Antonius Kripo, Bendahara Ibu Maria, Ibu Immaculata Ongo, Seksi Kerohanian Bapak Tobias Siga, Anggota Bapak Bartolomeus Kedi, Bapak Dionysius Dede, Bapak Yosef Boran, Ibu Benjelina Bio, Bapak Marcelinus C. Serang, Ibu Francisca Hoar, Bapak Ernest Honi, Ibu Maria Goretti Lupa, Bapak Ferdinandus Siga Elu, Ibu Elizabeth Wahera, Ibu Ansela Lengga, Ibu Konsolastri Maria Adelheid,
Ibu Dafrosa Renggi. Ibu, para anggota Suferdia yang terkasih, sampaikanlah kepadaku apakah keinginanmu. Bapa yang terkasih, dengan rendah hati kami mohon supaya diberkati dan dilantik menjadi pengurus dan anggota Suferdia Distrik Soe. Apakah alasanmu mengajukan permintaan ini? Kami ingin memberikan dan membaktikan hidup kami sebagai pengurus dan anggota Suferdia agar dapat bekerja sama dengan serikat sabda Allah, meramalkan Injil suci dan memperbesar cinta kepada Allah di antara umat manusia. Moga-moga Allah Roh Kudus meneguhkan niatmu ini dan memberikan rahmat-Nya agar Anda dan semua anggota Suferdia setia pada niatmu ini. Semoga kelak kamu berbahagia dalam persatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, nyatakanlah sekarang janjimu kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dengan penuh rasa syukur Konsolasi Maria Deke, aku Francisca Hoa, aku Maria Goretuluta, aku Elizabeth Wahera, Aku Tobias Siga, aku Maria Immaculata Dongo, Aku Mateus Antonius Kripo. Aku Leonardus Roja. Aku Wenceslaus Tue. Aku Bartolomeus Gini. Aku Marcelinus Deseran. aku Ferdinandus Sigalu, Aku Ernestoni. aku Ansela Lenda, aku Bedelina Bio, aku Dafrosa Renggi, Ingin menyerahkan diriku kepadamu karena cinta terhadapmu. Iman Katolik yang aku anut adalah anugerahmu yang khusus untukku. Tergerak oleh dorongan Roh Kudus, aku menyadari akan panggilan putramu untuk menyerahkan diri dan mengambil bagian dalam karya misinya. Dengan bimbingan rahmatmu dan terdorong oleh keinginan untuk mengabdi Engkau, aku telah dibukakan olehmu jalan kepada paguyuban mitra Allah, serikat sabda Allah, Suferdia. Di dalamnya aku berjanji membaktikan seluruh diriku untuk mengabdi Engkau dan mewartakan sabda Allah kepada sesama dalam semangat dialog penampilan seturut spiritualitas dan karisma Santo Arnoldus Jansen, pendiri SPD, sebagaimana yang dihayati oleh para anggota serikat sabda Allah. Sesungguhnya aku merasa tidak layak bagi cintamu yang besar, namun aku menaruh kepercayaan kepada bimbingan dan kemurahan hatimu. Terimalah korban dan penyerahan diriku ini. Teguhkanlah kiranya kehendakku, agar aku sanggup menunaikan janji yang telah kuserahkan kepadamu. Ya Allah, pemberi segala anugerah, aku mohon kuatkanlah hatiku yang lemah. Jadikanlah aku seorang abdi yang patuh dan rendah hati bagi sabda Allah. Dan semoga Bunda Maria serta para kudus pelindung serikat sabda Allah selalu membantu aku. Amin. Atas tuntunan rahmat Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan oleh doa Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Rane Demes serta para kudus pelindung serikat sabda Allah, atas nama pimpinan serikat sabda Allah Provinsi SPD Timur, saya merestui dan mendukung perjalanan misi saudara-saudari sebagai anggota dan pengurus SPD Awam Suferdia yang baru dan memberi berkat kepada semua anggota Suferdia Distrik Soe. Semoga Allah menolong saudara-saudari dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu. Dan sertamu juga. Maka dengan rendah hati kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu, sudi kiranya Engkau berkenan mendengarkannya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu menuaikan tugas pelayanan mereka dengan rendah hati seturut teladan Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, berkatilah para bangsa dalam usahanya untuk menggalang persatuan dan kerukunan serta kerjasama yang menguntungkan satu sama lain. Hindarilah segala macam pertentangan dan permusuhan di antara para bangsa, dan kiranya dengan bantuan rahmat kasih-Mu, para bangsa semakin diperkuat oleh Roh-Mu yang kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota paguyuban Soferdia Distrik Soe, ya Bapa, berkatilah semua anggota paguyuban Soferdia Paguyuban Soe. Semoga semangat misioner sungguh-sungguh hidup dalam seluruh diri dan karya mereka dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di seputar altar ini, ya Bapa, semoga kehadiran Kristus di tengah-tengah kita semakin memperkokoh persaudaraan dan cinta kasih di antara kami. Dan semoga dalam semangat kejujuran dan ketekunan kita semua dapat menunaikan karya pelayanan sehari-hari dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Semoga oleh kemurahan hatimu, Engkau berkenan mengabulkan segala doa dan harapan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan rendah hati dan jujur, kami mempersembahkan roti dan anggur ini. Kami mohon kepadamu, agar kami dapat mengenal Yesus Putramu terkasih, yang memelihara kami dalam cinta kasih sejati. Kami juga mohon, semoga Engkau berkenan untuk menerima, memberkati dan mempersatukan persembahan kami dengan korban Kristus Putramu yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita Pujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa di surga. Terpujilah yang Maha Kuasa, yang mencipta alam dan jagat raya. Terpujilah di dalam surga. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Bergemalah seluruh bumi. Terpujilah yang datang demi Bapa, kudus, kudus di dalam surga. Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakenoni, Uskup Emeritus kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Berkati dan lindungilah juga para pimpinan ketiga kongregasi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen dari setiap tingkatan. Berkati dan lindungilah juga para anggota paguyuban Soferdia Distrik Soe yang baru dilantik. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, teristimewa mereka yang sedang mengalami krisis kesetiaan perkawinan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami serahkan kepadamu anggota keluarga kami, jiwa-jiwa yang dilupakan oleh keluarga mereka, jiwa-jiwa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di jalan, bencana alam. Juga keluarga besar Santo Arnoldus yang hari kematian mereka kami peringati hari ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, beri kami damai, beri kami damai. Dialah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan Kristus pada peringatan Santo Agustinus. Semoga kami yang bersatu dalam gereja-Mu, dalam paguyuban ini, Kau tuntun untuk semakin mengenal Engkau dalam perihidup kami sehari-hari, sehingga kami Kau terima dalam kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Isi yang kami kasihi,
Pater Fodi, Brother Pascalis, Bapak Ibu, saudara-saudari anggota Paguyuban Soferdia Distrik Soe yang saya kasih. Saya pada hari ini sudah menjadi anggota komunitas Soe ini 1 tahun 6 hari. Ini hari tanggal 28. Dan dalam rentang waktu 1 tahun 6 hari ini, saya banyak kali bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam kegiatan di biara SVD Nule maupun dalam pertemuan-pertemuan kita di jalan atau di gereja atau di keluarga-keluarga, 1-2 keluarga yang punya hajatan. Dan saat saya hadir, saya selalu mengatakan, mungkin karena faktor usia atau memang mungkin juga faktor pikun, itu saya harus akui. Saya untuk mengenal wajah itu saya ingat, ini anggota umat Allah dari Soe. Tetapi untuk mengingat nama, itu saya mempunyai kesulitan luar biasa. Ya, itu saya jujur mengatakan itu. Dan supaya kalau kita bertemu di jalan, ada yang bilang, Pater ini sombong sekali, tidak kenal orang. Itu juga tidak salah sebenarnya, karena memang saya seperti itu. Padahal kalau dulu masih di sekolah, seminari maksudnya, itu anak 400-an orang yang saya bisa hafal dari kelas peralihan sampai dengan kelas 3. Hanya setelah kembali ke SVD, ya dulu Pater Roni mereka biasa panggil saya Romotinus, sehingga yang lain mereka panggil saya Roti. Romotinus, karena katanya dulu saya di Lalian itu jarang sekali ke SVD, sehingga mereka panggil saya Romo. Tetapi ketika saya tahun 2020 saya diberi tugas untuk menjadi bapak rumah di Kupang, itu kok daya ingat saya ini mulai mundur. Tetapi kalau saya lihat wajah ini, saya tahu ini Pater ini punya mama, ini Pater punya bapak, ini 1-2 orang saya bisa ini, tetapi tidak semua orang saya bisa ingat. Itu saya harus katakan. Maka ketika untuk hari ini, ketika Bapak Ketua Paguyuban yang lama ke Nule dan berbicara tentang acara kita hari ini, saya mengatakan baik kalau kita acara misa di rumah, pelantikan di rumah, supaya mungkin saya lebih lama melihat muka dan saya berusaha untuk ini. Saya paling saya ingat Mama Ima di sini atau Bapak Makri. Bapak Leo saya masih bisa ingat. Lalu ini sekretaris misi mereka mungkin punya mau komunitas-komunitas SVD di mana berada, di mana ada Paguyuban Soferdia, itu bapak rumah itu menjadi penanggung jawab untuk memperhatikan itu. Dan SK dari provinsial memang, tetapi itu pasti otaknya ada di Sekmis. Sekarang baru Itu, buka. dan memang kami 3 orang saja di Nule itu, seperti yang Bapak Mama tahu. Saya itu penanggung jawab, koordinator. Lalu Brother Pascalis itu wakil. Lalu yang bagian rohani itu Pater Dago. Jadi saya kadang-kadang saya membebaskan diri sedikit. Saya kan hanya koordinasikan Brother Pascalis dengan Pater Dago, saya bebas. Ya, saya kadang-kadang secara kelakar saya katakan begitu. Tetapi kami semua bertanggung jawab, kita semua bertanggung jawab
untuk perjalanan paguyuban ini. Kami tidak mengikuti setiap saat program dari paguyuban ini, tetapi kami akan berusaha ketika ada kegiatan di mana membutuhkan kehadiran kami, kalau kami mendapat informasi dengan senang hati kami hadir. Ya. Biasanya di sini mesti ada undangan biasanya. Kalau tidak ada undangan itu orang tidak hadir. Saya lalu saya pulang libur, ada undangan di atas meja, itu pertemuan keluarga Bapak Leo misalnya, dan waktu itu kami hadir juga. Pater Sekretaris Misi itu kami di sini seperti itu. Pater Roni tentu lebih tahu keadaan kami di sini, tetapi sekali lagi saya katakan kami komunitas SPD Nule, Santo Arnodus Jansen Nule, sangat terbuka untuk Bapak Mama sekalian ketika ada kepentingan atau membutuhkan kami, pelayanan kami selalu, tetapi saya selalu katakan kepada Pak Marcel, ini kita tetap ikut prosedur yang ini. Kita ada pastor paroki semacam itu. Macam bisa di sini saya bilang, Bapak Marcel bicara baik-baik dengan pastor paroki. Apakah kita bisa pelantikan ini di keluarga bisa atau tidak? Itu kita menjaga supaya hubungan kita, atau paling kurang hubungan kami di Nule dengan paroki itu berjalan baik-baik saja, jangan tidak baik-baik saja, seperti Bapak Seknis tadi. Ya. Saya ketika datang di sini saya selalu berusaha untuk menjaga relasi yang baik dengan mereka di paroki, karena memang kami tidak punya otoritas apa-apa, kami hanya urus biara. Sehingga saya kadang-kadang karena Bruder Pascalis ini lebih dulu dari saya, lebih dulu datang di Nule, sehingga kadang-kadang juga Bruder juga mengingatkan saya, tema Tuhan jangan ya, atau mengingatkan kami semua. Ya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih untuk pengurus yang lama, Bapak Marcel dengan teman-teman, dan selamat bekerja, selamat melayani untuk pengurus yang baru. Kita tetap menjaga komunikasi yang baik supaya aktivitas-aktivitas kita dalam paguyuban ini boleh berjalan sesuai yang kita harapkan. Kami hormati Pater Martis, Pater Fudi, Bruder Pascalis, serta teman-teman semua yang saya hormati dan saya kasihi. Saya coba kilas balik sedikit. Paguyuban kita ini sudah berdiri sejak tahun 2013, sekitar 11 tahun yang lalu. Dan waktu itu ya kita pembentukan itu di gereja yang lama, Sekarang sudah digusur. Saat itu kita semua ini hadir, kecuali yang baru masuk. Tapi Ibu Makri, Pak Makri, semua kita yang ada ini semua hadir. Ada beberapa yang sudah almarhumah, itu kita bentuk sekitar tahun 2013, jadi sekitar sudah 11 tahun. Dan dalam perjalanan saat itu kita belum juga pelantikan seperti ini pengurus. Jadi kita jalan terus, kita jalan sampai dengan tahun 2019. Saat itu ya baru kita mulai perubahan rencana untuk kita, kalau bisa kita mulai perubahan. Tapi waktu itu aklamasi lagi, bilang Bapak masih terus saja karena saat itu belum dilantik. Jadi alasan itu jadi sudah, karena belum dilantik jadi ya biar lantik dulu, tetap Bapak Marcel terlanjutkan ini dan lantik dulu baru nanti baru diganti lagi. Karena itu pada
beberapa saat yang lalu saya sempat komunikasi dengan Pater Sexmis. Saat itu Pater Sexmis bisa melakukan perubahan, tapi di antara kalian saja, karena memang jumlah kalian seperti ini, jadi paling rolling. Saya bilang, iya Pater, kami sendiri ini pokoknya tetap putar di kami saja, karena ini memang mau siapa lagi. Jadi akhirnya teman-teman semua setuju, sepakat untuk kita lakukan rolling, dan akhirnya terpilihlah ketua atau pengurus yang baru dengan ada beberapa perubahan. Sekretaris Pak Makri tetap, jadi beliau tetap, yang ini Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, sedangkan bendahara tetap dengan seksi kerohanian juga tetap. Jadi saya dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa memang di saat waktu lalu banyak hal yang kurang, mungkin kita kurang komunikasi atau perjalanan kita punya kegiatan ini, banyak hal yang kita terlupakan, kadang-kadang kita tidak jalan bersama karena setelah itu COVID, kemudian kita mulai kembali lagi. Sebelum COVID kita selalu doa dari rumah ke rumah. Begitu COVID kita kembali, kita doa di gereja. Kemudian baru-baru kita doa terakhir di rumah Bapak Wes. Saat itu kita sepakat lagi untuk mulai kali ini kita mulai rolling dari rumah ke rumah, sehingga ya kalau bisa kita bisa undang Pater Martin dengan Bruder, Pater Dago bisa ikut di rumah-rumah pada saat setiap tanggal 15 kita adakan doa itu, sehingga Pater Martin bisa ikuti. Ya kita punya tempat nginap itu di mana, bisa tahu, sehingga satu kalau ada undangan begitu ya Pater tidak ini lagi, tidak salah jalan lagi. Tadi saya ditelepon berapa kali, jadi baik mungkin itu. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila pengurus yang lama, walaupun kita saja masih ada kekurangan sana sini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf. Mungkin itu saja Pater, terima kasih banyak. Misi yang saya hormati, Pater Martin, Pater Kodi, yang saya hormati, Bruder Paskaris, Bapak Mama semua, anggota kepedia yang saya kasihi. Waktu pemilihan ini kami berdoa di gereja. Bukannya saya tidak terima, tapi karena Pak Makri dan Pak Makri bilang tidak, Bapak Wes dan Bapak Leo, ya kami dua terima. Saya pikir bahwa tugas yang saya emban ini banyak. Selain pengurus operasi kredit sama Mora, kemudian wakil ketua 2 DPP, kemudian di KUB saya dengan Pak Tobia di sini. Tapi karena tugas ini tugas mulia, saya percaya bahwa dalam kebersamaan kita semua, karena tidak mungkin kerja pengurus sendiri, tapi ini selalu bersama-sama. Pada umumnya yang biasa ini 80% ini semua lansia semua ini. Semua sudah pensiun, semua sudah ini. Dan maklumlah kalau yang besok-besok ini kegiatan lansia ini pasti ya kita mengerti sama-sama. Tapi saya percaya bersama Pater Martin, Pater Dago, Bruder,
Saya percaya dalam kebersamaan kita di distrik Soe ini kita pasti bisa. Pastor Dago yang sudah tua begitu masih semangat, apalagi kita yang masih di bawah Pastor Dago. Saya pikir terlalu bisa. Terima kasih kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Marcel yang tetap membawa ini Sokedia ini sampai ada pada saat ini. Ke depan Bapak Marcel, saya pikir kita selalu bersama-sama ke depan. Kemudian masih ada kegiatan kita Bapak Mama ke depan ini. Ada ini Bapak Leo punya anak Oktober ini Tabis, Diakon Eman. Kemudian juga tanggal 15 kita ini tanggung kor di gereja. Jadi sama-sama saya dengar tadi lumayan luar biasa. Sopran, tenor, bass, kemudian alto, apalagi bass. Nah, ada pada ya, jadi tanggal 15 kita masih sama. Bapak Mius sakit sama-sama. Kita rasa hidup. Kemudian ada ini Diakon Fian. Bapaknya sudah meninggal tapi mamanya ada di Nonohonis. Kita belum tahu, nanti mudah-mudahan bisa bergabung setiap tanggal 15. Karena tahun depan juga Diakon Pian itu masih berat. tidak. Kalau kekal Bapak. Oh dia kalau kekal Bapaknya masih ada. Oh masih ada. Salah ini. Lansia tadi. Lansia tadi. Masih ada. Oh ya baik. Saya pernah kawin. Jadi ini Diakon Pian ini dia di gereja dia bilang ini tahun depan dia juga lagi. Tahun ini kita Diakon Eman, Pak Leo ini diam-diam tapi sudah siap. Hanya kebersamaan kita. Jadi pasti kebersamaan kita lanjutkan. Kita selalu berdoa buat mereka yang pernah bersama-sama dengan kita. Bapak Yoskote dengan Ibu, Bapak Ati dengan Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Pastor Martin. Mudah-mudahan kita yang nyata, misalnya kunjung ke orang-orang atau yang kurang beruntung. Yang penting kita selalu bersama-sama. Ya, 1 bulan, 1 keluarga juga sudah baik. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dengan kebaikannya dan melimpahi saudara-saudari dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara-saudari dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara-saudari bertekun dalam karya-karya kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara-saudari kepadanya dan menunjukkan kepada saudara-saudari jalan damai dan cinta kasih. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pulang sambil membawa cinta Tuhan. Syukur kepada Allah.